Maafkan aku para tetanggaku, ini terakhir kok bener-bener. Habis itu nggak berisik lagi. Oke, jadi hari Jumat tanggal 20 November. Terus hari ini hari terakhir bareng si Ebul karena harus saya balikin. Tapi nggak ke pemilik ya, ke Iron Horse. Kenapa? Karena hari Selasanya mau dipakai nyentul sama Ko Sandi, jadi harus preparation dulu. Terus karena ini terakhir jadi kita bikin kesimpulan aja tentang CBR 1000 RR ini kalau dipakai di Jakarta terutama ya. Karena kan gue pakai motor ini juga buat muter-muter Jakarta. BTW kita lebih baik ngomongin positif negatifnya aja ya. Positifnya menurut gue ya itu kayak ya dari di motor ini tuh kayak nyaman banget gitulah. Bener-bener sport tapi nggak menyiksa gitu dibandingkan yang pernah gue cobain apa ya, Panigale ZX10 R1. Ini sih paling paling manju. Ya negatifnya mungkin apa ya, ya karena ini 1000 cc nafasnya panjang banget dan biasa kan emang buat track ya, apa ya, kayak dipakai buat track gitu. Jadi nggak, kalau di Jakarta tuh pasti nggak bakal kepake semua, nggak ada jalanan Jakarta yang bisa memuaskan. Fuck you. Main HP loh dia. Ya begitulah Jakarta. Kalau di lampu merah oke lah gitu, ini anjir. Oke, balik ke topik lagi, agak melenceng ya. Ya seperti yang gue bilang, di Jakarta tuh emang nggak bakal bisa kepake semua kecuali jalan tol itu dibuka buat motor gitu. Sumpah gue tuh kepake, ya mungkin kepake beberapa kali gigi 6 ya. Cuma ya nggak sampai top speed, nggak sampai full atau gimana-gimana. Pertama minjem, pertama nih motor minjem, jadi ya nggak mungkin gue bawanya yang gimana-gimana banget. Dan ya jalanannya juga gue rasa sih nggak apa ya, nggak apa sih namanya. Gue juga ya balik lagi karena minjem, jadi kan gue nggak bisa tahu full gimana, eh, nggak bisa tahu full gimana banget motornya. Jadi lagian juga kalau di kota mah gasnya segitu-segitu aja. Irit juga, iya irit banget sih menurut gua buat 1000 cc ya. Bensinnya satu gua pakai 117. Waktu gua ambil tuh 115. 115,9, sekarang 117,7. Ya mungkin emang karena gua bawanya pelan. Nggak tahu, cuma ya menurut gua itu irit banget. Dan gue kebanyakan pakai nitride juga. Nah kalau nitride masih cukup enak sih, masih cukup bisa merasakan powernya gitu. Paling mentok kalau di sini RPM 4000, 5000, 6000, kisaran segitulah. Di samping karena knalpotnya bacot banget, jadi kan kayak gue kadang nggak enak juga sama mobil-mobil. Kalau gue lagi nyusul mobil terus high RPM berisik gitu, kebayang gak sih kalau dalamnya ada bayi atau kakek-kakek atau gimana gitu, kayak nggak enak aja. Apalagi sebenarnya nggak ada kekurangannya sih. Maksudnya ya ini kan masalah preference, cocok atau nggak cocok orangnya. Cuma bukan bermaksud subjektif ya. Ini gue ngerasanya ya ini nggak ada masalah Samsung, dari segi panas juga enggak, pegel juga enggak, irit iya. Cuma paling ya itu doang, karena power banyak banget ya, lu sebagai motorcycle enthusiast anjay nggak bisa merasakan full gitulah. Nah kalau lampu merah juga buat nyempil-nyempil oke lah.
Tapi gue juga jarang nyempil sih lampu merah. Oke, hijau. Suhunya sekarang 106. Coba kita, ini kan kiri agak lurusan, kita gas sedikit turunnya jadi berapa nih, biar kalian tahu deh. Aduh, agak bergelombang. Ntar kamera geter sini aja. Langsung 98, turun terus 97, 96. Gila, sumpah. Mantep banget. Kayak cepet banget turunnya 95. Berarti airflow-nya cukup bagus nih. 94. Gitu, makanya gue demennya itu sih, panas itu yang nggak lebay banget, bener-bener nggak lebay Samsung sih, jujur. Pokoknya nih motor kalau buat Jakarta ya 9 dari 10 lah. Satunya ya itu doang karena powernya gede banget. Mungkin kalau dipakai di luar negeri bisa 9,8 dari 10 karena jalanannya lebih luas. Jadi bisa kepake semua gitu powernya. Kalau di sini ya begitu-gitu aja, gas rem. Gigi satu aja kayak ya 150 km gitu. Ya semua sih emang karena balik lagi ke faktor utama, karena gue minjem motornya, jadi ya gue nggak mungkin bawa yang gimana-gimana banget. Nah ini juga penting nih buat kalian, karena kalau ngomongin minjem beberapa hari terakhir kayaknya ada beberapa motor yang kayaknya orang kalau minjem motor tuh harus sampai tahu power limitnya berapa gitu loh. Sebenarnya nggak harus sih. Menurut gue kalau minjem ya tahu etikanya lah. Dan yang minjemin juga harusnya udah tahu lah, ini orang bisa tanggung jawab atau enggak gitu. Kadang gue juga kalau minjemin motor ngeliat orang lah pasti. Nggak mungkin yang ya udah pakai aja, pakai. Kalau misalkan gue rasa orang yang mampu mengendarai motor dan mampu dari segi finansial, gue merasa ya no problem gitu. Itu doang sih faktornya. Seperti biasa, saya di belakang garis jadi motor yang taat aturan pada umumnya ya kan. Ini kalau gue lewatin garis pasti viral, padahal di depan tuh ada kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mantap dah. Ya balik, kalau ngomongin meminjam harus tahu batasannya sih. Balik lagi sebenarnya ke orangnya, kita juga nggak bisa nahan. Kalau emang terjadi ya terjadilah, sudah gitu kan. Apa yang harus terjadi. Cuma ya balik, kalau misalkan kayak gitu kan kasihan di kaliannya, kasihan di orang tua kalian, rugi sendiri gitu. Oh kurang animator mungkin satu, klaksonnya tuh udah mati. Baru gue pakai sekali mati nih. Gue mau klakson kadang kalau mau nyempil nggak bisa. Kalau kalian bertanya juga apakah lebih fun ini dibandingkan MT gitu, gimana feelingnya, ya pasti gue bakal bilang lebih fun MT karena itu motor gue, tanggung jawab gue. Jadi gue lebih nggak mikirin hal-hal atau faktor-faktor lain gitu kan, timbang safety. Ya itulah, minjem tuh ada etikanya, jadi nggak bisa kalian gaspol aja gitu. Terus ngetes seberapa bisa miring nih motor, remnya gimana. Etika minjem lainnya adalah kalau misalkan kalian udah dikasih pinjem motor, ya nggak tahu sih kan beda-beda ya. Ada yang kayak cuma ya udah pakai dulu aja muter sekitaran sini gitu, atau pakai 2 hari, seminggu, sebulan bisa jadi kan. Itu ya ada tanggung jawabnya juga. Kalau misalkan kayak gua udah pakai berapa ya, 2 minggu, pas balikin ya ada baiknya dicuci dulu motornya, terus bensinnya di fullin. Kebetulan dia mau sentul juga sih, jadi gua fullin bensinnya gitu. Ya itu yang kayak gitu-gitulah harus diterapkan gitu loh, biar yang minjem senang, yang dipinjemin juga ada rasa tanggung jawabnya gitu. Kadang gue juga kalau misalkan kasih pinjem gitu, terus
Pas gue balikin motornya, gue belum sempet isi bensin full gitu. Ada rasa gak enak cuy. Kecuali kalau kalian minjem kayak cuma muter depan mata kalian gitu, dari kanan kiri udah nggak masalah. Cuma kalau misalkan udah sampai berhari-hari, itulah. Bahkan di video sebelumnya kalau kalian nonton, harusnya nonton ya. Gue sampai modifin motor aku Sandi loh. Kurang baik apa gue? Gue yang modifin, yang bayar mah Kosandi. No settingan. Oke. Full aja mbak, sampai luber. Lu bensin. Adalah, yuk. Saya sudah tidak sabar bertemu Zeona. Udah 2 minggu anjir di opname. Kek. Gue kadang suka ngeri kalau knalpot bacot tuh mau nyusul orang-orang kayak gitu, kayak takutnya dikira geber gitu. Atau enggak kayak kalau lagi downshift kan, kayak dikiranya geber mobil, ntar diseruduk. Iya. Oke, ini dia Iron Horse. Ayo. Apalagi begini mobil polisi. Udah, paling segini dulu vlognya. Semoga ada hal-hal yang bisa diambil oleh para netizen semua. Jadi kalau misalkan kalian beli motor moge ya, terutama 1000 cc, kayaknya nggak kepake semua. Jadi mending beli 600 super sport aja. Dan ya yang di kelasnya lah, kalau mau lebih puas lagi mah ZX25 tuh, 250 cc 4 silinder. Jadi sekian dulu bersama Ebul juga di minggu-minggu ini. Semoga kalian terhibur dan bisa mencari hal positif ya dari video-video gue ya, walaupun banyak hal-hal yang sebenarnya anak kecil nggak boleh nonton. Ya sudahlah, semoga nanti di next video kalau ada request tentang Ebul, gue bisa bikinin lagi. I had a dream.